Hai hai hai, welcome to Outdoor Takeover dan sama gue Cynthia Tengens. Di sini udah ada Bang Sidik. Ya. Apa kabar Bang Sidik? Sehat? Alhamdulillah sehat banget. Alhamdulillah ya. Nah langsung aja nih kita kenalan sama Bang Sidik. Sebenarnya latar belakangnya Bang Sidik itu apa sih dan kesibukan Bang Sidik sehari-hari itu ngapain? Latar belakang ya? Bismillah. Kesibukan saya sih sebagai bapak rumah tangga. Wah luar biasa. Jadi dari Senin sampai Jumat itu saya bekerja dan Sabtu Minggunya itu ada beberapa aktivitas. Salah satunya ialah saya saat ini sedang konsen di dunia pendidikan, yaitu di Belajar Gang 1. Belajar Gang 1 ini apa Bang Sidik? Jadi Belajar Gang 1 itu tempat anak-anak belajar. Jadi saya konsen kepada anak-anak yang memang mereka membutuhkan pendidikan tambahan dan ketertinggalan. Jadi misalkan ada sebagian anak-anak di tempat saya itu memang mereka belum bisa membaca. Nah itu jadi saya dan istri ketika itu komitmen ingin membantu mereka untuk belajar. Jadi ibarat kata kayak kursus gitulah ya? Iya, tapi free. Tapi gratis. Dan siapa aja boleh ikut? Siapa aja boleh ikut? Siapa aja boleh ikut jika dia merasa dia membutuhkan pelajaran tambahan gitu ya, atau pengen belajar aja secara gratis gitu. Iya, jadi dalam konsep belajarnya pun kita nggak kaku ya. Jadi kita ngalur aja. Nah, biasanya anak-anak kumpul, itu memang setiap hari itu pasti anak-anak kumpul karena memang istri pasti menyediakan makanan-makanan kecil seperti permen dan snack-snack. Jadi anak-anak itu kumpul. Nah, kita melakukan observasi ketika itu karena ketika itu memang kondisinya pandemi, jarang belajar tatap muka, akhirnya kita dan istri itu melihat mereka dengan seksama dan jeli, akhirnya terdapatlah beberapa anak yang memang memiliki kebutuhan khusus dalam belajar ini. Gitu. Oke, berarti luar biasa sekali ya. Selain menjadi bapak rumah tangga, bekerja, kemudian juga terlibat dalam membantu anak-anak ini ya. Oke, tapi yang gue tahu nih, Bang Sidik juga suka naik gunung. Mungkin untuk teman-teman yang belum tahu, gue pertama kali ketemu Bang Sidik ini kita waktu di Papandayan ya. Iya, benar. Nah, gimana sih awal sukanya naik gunung tuh Bang? Awal suka naik gunung itu, awal mulanya itu ketika gua kecil ya Kak. Jadi ketika itu... Bang, lo kecil tahun berapa tuh? Gue belum lahir tuh kayaknya tuh. Jadi ketika itu gue ngeliat anak-anak abang-abangan gue kali ya, abang-abangan gue tuh pada bawa keril. Gue bingung ya kan, kok mereka happy banget kayak gimana. Sampai akhirnya mereka pulang, dulu zamannya foto Kodak gitu, yang pakai klise, mereka rebutan untuk mencuci. Ternyata mereka milih dan setelah gue lihat, mereka naik gunung. Wah, itu gue kayak, wih enak kali ya naik gunung gitu. Akhirnya pas tahun 2003, itu gue memberanikan diri untuk naik gunung. Pertama kali naik gunung di 2003. Gunung Gede, Jalur Cibodas, ya kan, ketika itu tapi nggak sampai. Karena memang ketika itu mungkin ya, keterbatasan pengetahuan, terus juga fisik juga yang belum memungkinkan, akhirnya gue baru sampai persimpangan Curug Curug Ciberem, sampai itu udah ngos-ngosan, akhirnya gue turun lagi ketika itu, menyatakan gak kuat. Tapi setelah dari gunung pertama itu nggak langsung nyerah dong, berarti kalau sampai sekarang masih naik gunung terus ya kan? Iya benar, justru dari situ malah makin gimana girohnya itu makin terasa banget gitu, akhirnya setiap mau ngedaki itu melakukan persiapan yang matang biar nggak terjadi 2 kali gitu. Oke, nah persiapan matang menurut Bang Sidik nih apa sih kalau orang mau naik gunung? Apa aja sih yang harus disiapin biar nggak kejadian kayak Bang Sidik nih secara mungkin saat itu secara fisik capek, kemudian juga persiapannya kurang matang, jadi membuat pikiran kita ya udahlah daripada kenapa-napa mending turun aja gitu kan? Persiapan ya, kalau gue pribadi sih kayak pertama mental. Kedua literasi, ya kan. Ketiga peralatan, keempat fisik. Baru kelima sih paling penting ini ada berdoa. Jadi kenapa gue bilang mental penting gue taruh nomor 1? Karena sebenarnya sih ketika itu fisik gue kuat. Cuma ketika itu mental ngelihat tanjakan, udah langsung drop duluan ya? Down ya kan. Ya, akhirnya ketika itu mental gue kalah. Nah terus yang kedua literasi ya. Literasi gimana? Jadi setelah gue gagal, akhirnya dulu bukan zamannya internet ya. Kalau dulu
belum ada internet mungkin Iya, ya. kalau sekarang kan udah gampang. Udah Gue gampang. pengen kesini, tinggal googling gitu ya. Kalau gue dulu cara cari taunya itu bertanya pada abang-abangan tersebut. Bang, gue mau nanjak ketika itu ada salah satu gunung. Gunung ini gimana sih bang? Gunung ini gimana? Terusnya treknya gimana? Ya kan? Terus kan katanya kalau gunung itu punya cuaca sendiri ya. Iya, Nah akhirnya dari situ gue mempelajari itu semua ya kan. Akhirnya ketika gue naik, mental gue udah kebentuk karena literasi itu. Nah terus yang ketiga ini peralatan. Nah belajar dari gue yang nggak sampai itu, kaki gue itu ketika itu luka karena ketika itu pakai sendal gunung. Nah, jadi setelah itu belajar dari pengalaman, akhirnya gue lebih mematangkan lagi peralatan gue seperti carriel, sleeping bag, ya kan itu wajib banget itu, dan sepatu. Gue salah satu orang yang nggak bisa lepas ngedaki itu kalau nggak bisa ngedaki kalau nggak pakai sepatu. Karena pengalaman gue yang lecet, terus itu gue gampang jatuh orangnya. Kakinya kepliset mulu gitu ya? Sebenarnya ini bawaan lahir ya, dari kecil itu emang gue itu didiagnosa atau gimana gitu. Jadi gue ada di keluarga gue itu ada 2 orang yang gampang jatuh. Jadi keseimbangan tubuh gue itu kurang. Yaitu gue dan Fahrur, gue itu dikatakan letoy, bahkan kadang-kadang dikatakan cacing sama teman-teman. Jadi akhirnya gue harus memiliki pijakan yang kuat biar sepatu itu nyaman, biar nggak gampang kepleset ketika. Kalau sekarang sepatunya Outdoor Pro nih. Ini Outdoor Pro-nya udah lama apa baru nih? Kalau dilihat dari jahitannya udah jahitan, kotor sih emang. Kalau lihat dari jahitannya kira-kira udah ada ya 2 tahun lebih nih. Udah 2 tahun lebih. Ini jatuh nggak? Ya pasti pernah, cuma kan meminimalisir gitu. Iya, tapi nyaman. Jadi nanya, sepatu nih gue. Enggak, tapi kenapa gue ini ya emang sepanjang gue daki ya. Ini nggak di endorse dan emang beli ya bang ya? Ini beli, ini beneran ada buktinya di Shopee. Jadi tolong nanti Outdoor Pro siapa tahu abis ini bisa kasih giveaway kayak tadi kan sendalnya katanya bikin licin ya kan, bikin lecet. Mungkin abis ini bisa kali endorse sendal, sepatu kan udah ada. Iya. Jadi ketika gue pakai Outdoor Pro itu pertama dia kaki gue ini kan jarang-jarang ya, maksudnya itu lebar ke samping gitu. Pakai Outdoor Pro itu lebar ke sampingnya dapat. Akhirnya ketika gue ndaki, kuku gue nggak pernah copot lagi sekarang. Makanya gue pakai Outdoor Pro terus. Oke, lumayan ya, nampung iklan dikit gitu. Lumayan loh. Langsung dari testimoni bener-bener ya, apa yang dirasain ya. Oke, nah bang, kalau menurut Bang Sidik sendiri nih mengatur waktu antara, kan Bang Sidik kerja nih, Senin sampai Jumat ya tadi ya? Iya. Senin sampai Jumat, terus bapak rumah tangga, terus masih ngebantu anak-anak untuk belajar juga, terus masih ngejalanin hobi naik gunung. Bahkan gue pernah juga, pertama kali gue ketemu sama Bang Sidik itu, naik gunung sama anaknya. Iya. Waktu itu masih umur berapa dia ya? 6 tahun apa 7 tahun ya? Menjelang 4 tahun itu ke. Menjelang 4 tahun, menjelang 4 tahun. Tuh gimana bisa ngatur itu semua? Jadi ketika ini ya, maksudnya manajemen waktu. Jadi kalau gue pribadi sih, pertama kerja itu secara profesionalitas, tapi nggak ada loyalitas. Catat nih, gue kerja profesionalitas tapi nggak ada loyalitas. Buat gue karena ini gue bukan ya ini ya, apa sih bukan ya ngeracunin kalian ya. Tapi ini prinsip gue. Karena suatu company itu bisa mencat kita kapan aja dan menggantikan kita itu dalam waktu yang singkat. Jadi ketika gue bekerja seprofesionalitas mungkin. Jadi gue memanfaatkan waktu bekerja itu profesional. Misal jadwalnya jam 4 pulang, ya gue jam 4 pulang. Iya, nggak perlu dilembur-lemburin banget lah. Tapi dengan satu catatan, kerjaan kita kelar. Betul. Nah, terus apa sih ini? Untuk manajemen waktu, mengatur waktu, kapan sih gue ngajar anak-anak. Nah, kalau ngajar anak-anak ini kan kebenaran gue juga dibantu teman-teman juga, kadang-kadang dari beberapa komunitas itu ngebantu juga. Nah, terus apa sih ini? Kalau untuk waktu spesial belajar itu gue di weekend. Kalau misalkan gue nggak punya agenda keluar. Nah, biasanya gue menyempatkan itu Sabtu Minggu itu ngajarin anak-anak. Biasanya yang gue ajarin itu bahasa Arab dasar kalau untuk ininya. Terus yang kedua dan dari istri gue itu bahasa Inggrisnya. Dan apa sih namanya, ngajarin baca emang anak-anak yang ketertinggalan itu. Jadi kalau untuk matematika itu gue bukan ahlinya, jadi serahkan emang guru-gurunya. Tapi tempat belajar itu memang ada juga yang ahli matematika atau gimana? Ada. Biasanya. Jadi kebenaran itu kan dulu kebenaran ini ada Bang Maskur. Bang Maskur kita sempat bikin suatu base camp. Awal itu kita bikin base camp. Cuma lama-lama beralih fungsi menjadi
rumah belajar. Jadi di situ itu kita nggak membatasi usia. Jadi ketika itu juga saya bekerja sama dengan salah satu BEM, salah satu universitas di Jakarta, dan kebenaran itu anggota BEM-nya adalah adik saya. Jadi guru-guru yang membantu anak-anak belajar itu sebagian dari BEM itu. Dan kalau misalkan saya sendiri biasanya memberikan fasilitas buat anak-anak mudanya. Contoh saya dan anak-anak ini apa sih namanya, membuatkan mereka apa sih minat lu di mana gitu. Kita mau seperti memberikan pelatihan desainer grafis, kita panggilkan mentornya, terus juga kita berikan juga mereka pelatihan sablon, ya kan. Jadi macam-macam ya. Pelatihan sablon, ya kan. Terus jadi sesuai kebutuhan yang anak-anak muda inginkan gitu. Tapi tentunya kita nggak bisa jalan sendiri dalam hal ini. Saya sangat-sangat terima kasih kepada komunitas Sepatu Kusam dan Saung Kusut. Ini mereka dua komunitas ini yang benar-benar ngebantu apa sih namanya? Pergerakan saya. Oke. Nah, itu kan kalau ngatur soal kerjaan terus ngajar. Nah, sampai bisa naik gunung tuh kapan? Nah, kalau naik gunung bahkan ngajak anak lagi. Anaknya masih kecil lagi. Nah, kalau naik gunung atau apa itu saya orangnya sangat terkonsep ya. Jadi saya nggak mau salah-salah karena naik gunung itu buat saya itu ya harus pulang. Jadi gimana caranya saya itu harus terkonsep. Pertama pemilihan waktunya yang nggak berbentrokan dengan pekerjaan. Kedua juga kalau ngajak anak libur sekolah. Nah kecuali kecuali misalkan acara untuk pribadi diri saya, misalkan kayak katanya Dik ke sono kayak Cakra no kesana. Oh oke, jalan gitu. Kalau misalkan memang itu kosong. Oke, jadi semuanya juga berjalan beriringan, balance gitu ya. Hobi tetap jalan, kemudian profesionalitas dalam pekerjaan tetap jalan, melayani masyarakat juga tetap jalan. Luar biasa. Mantap Bang Sidik.